Semakin banyak yang merecord, silakan, izinkan. Iya. Semakin banyak yang membajak dan menyiapkan di channel masing-masing, saya izinkan. Bagus. Dan saya tidak pernah. Boleh, Pak, ya. Silakan. Saya tidak pernah men-strike siapapun yang mengambil mereupload film-film saya. Entah dengan izin atau tidak dengan izin, saya tidak pernah mempermasalahkan. Ayo Pak, kita mulai aja Pak. Iya, baik. Saya mau tanya, Edo sudah masuk? Oke ya, saya sudah ini ya. Oke, kita akan mulai. Sebentar, saya siapkan rekod. Baik, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita lanjut lagi ngobrol dengan Bapak Gracia Pelo dengan topik dialog Tritunggal dengan Muslim di Timur Tengah abad 10 hingga 14 Masehi. Ini adalah dinamika teologi Islam pasca Mutazilah. Dan selamat datang, dan saya harap kita semua merespon secara akademis. Jadi nanti pertanyaan silahkan raise hand dulu. Kita minta pertanyaan lisan to the point saja. Dan juga Anda yang non-Kristen, kalau Anda mau mendengar silahkan, tapi jangan mengendus karena YouTube-nya Pak Gracia dan saya itu ada yang mengendus, di-download lalu dikupas dibolak-balik begitu. Saya rasa kok tidak etis ya. Tetapi ya kami bersyukur paling tidak kalian mendengar, tetapi mendengarlah dengan pikiran yang jernih gitu ya, untuk saling membangun dan fair, harus main fair. Itu saja, dan kita akan berdoa minta kesediaannya Bapak Daniel Octavianus berdoa. Silakan Pak Daniel, boleh? Mari kita berdoa. Silakan. Kami mengucap syukur pada Bapa dalam surga atas waktu yang Kau berikan kepada kami untuk kami boleh kembali belajar ya Tuhan, untuk kami diperlengkapi sebagai alat-Mu untuk melayani Engkau sesuai dengan kehendak-Mu. Mohon pertolongan-Mu Tuhan untuk kami semua, khususnya untuk pembicara kami Pak Gracia, dengan pertolongan-Mu, dengan urapan-Mu kami dapat melakukan segala sesuatu. Khususnya Pak Gracia dapat mengajar kami, membimbing kami dengan hikmat yang dari Engkau. Bila ada kuasa iblis setan akan mengganggu jalannya kegiatan pada malam hari ini, mohon kuasa-Mu, urapan-Mu, saat ini memanggil nama-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa iblis setan dihancurkan dan Roh-Mu berkuasa atas setiap kami di tempat kami masing-masing. Kami memulai kegiatan kami pada malam hari ini dengan menyebut dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Langsung saja Pak Gracia Pelo, silakan. Shalom kawan-kawan. Ini kelanjutan dari seri yang kemarin keempat. Minggu lalu udah dibahas bagaimana perjumpaan para bapak-bapak gereja, pendeta-pendeta, uskup-uskup di Timur Tengah, orang-orang Arab, di saat kebangkitan Islam. Bagaimana terjadi dialog antara agama Kristen dan orang-orang Muslim di abad ke-7 saat kebangkitan Islam hingga abad ke-10. Kita akan review sedikit kembali supaya nanti setelah kita review kita bisa masuk ke materi ini, kelanjutan bisa ngikutin. Ini kemarin saya ngulang lagi bahwa ini suratnya Eusebius kepada suratnya Arius kepada uskup Eusebius di Nikomedia. Arius mengatakan bahwa, kita baca yang terakhirnya ya, baca ini di ini. Sebelum dilahirkan, dia dilahirkan atau diciptakan. Jadi firman Allah menurut Arius itu dilahirkan dalam pengertian dia diciptakan, diawali oleh waktu. Dia diciptakan oleh Allah. Sehingga dia eksis, dia establish.
sebelum firman Allah diciptakan oleh Allah, firman Allah, anak, logos, tidak pernah eksis, tidak ada. Artinya, dari suratnya Arius kepada Eusebius dari Nikomedia, dia membayangkan kelahiran logos ini dalam perspektif filsafat Platonisme. Karena di dalam filsafat Platonisme, logos itu ciptaan pertama dari Tuhan. Tuhan itu yang esa, dari Theos. Karena dia diciptakan, dia baru ada setelah diadakan Tuhan. Oleh karena itu, posisinya tidak sama dari Theos yang menciptakan logos. Sehingga logos ini adalah makhluk spiritual dengan pangkat di bawahnya Theos. Dari logos, logos baru menciptakan Neus. Neus baru menciptakan dunia materi. Nah, konsep penciptaan logos di dalam filsafat Platonisme yang diajarkan Arius ini yang ditolak bapak-bapak gereja. Karena di dalam iman Kristen, di dalam Yudaisme, di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, firman Allah itu di dalam Allah, firman Allah tidak diawali oleh waktu. Dia berada sejak khatim, tidak berawal, hingga baqo, tidak berakhir. Nah, yang jadi masalah, saya pernah ketemu dengan ini Muhammad Ali, namanya aslinya Muhammad Ali, dia dosen UNAIR, dosen sastra Indonesia, dosen Fakultas Bahasa Indonesia. Nama di akta kelahiran Muhammad Ali, nama di KTP-nya Muhammad Ali, namanya dia di websitenya UNAIR Muhammad Ali. Jadi kalau dia menyebarkan nama kerennya Menahem Ali, itu nama gadungan. Nama KTP-nya Muhammad Ali ini websitenya UNAIR. Saya pernah ketemu dengan orang ini di dalam perdebatan pertama kali. Di saat itu saya semester 3, saya berdebat dengan Muhammad Ali di Universitas Muhammadiyah Gresik. Dia menggunakan logika yang sama yang dipakai Arius. Demi menyerang Kristen, demi menyerang Yesus sebagai firman Allah yang kekal, dia menggunakan logikanya Arius. Yang dilahirkan dari Allah, firman Allah dilahirkan dari Allah, maka firman Allah itu adalah ciptaan. Di dalam presentasinya, saya berdebat sama dia, saya katakan tidak bisa. Kalau kambing melahirkan, jangan kamu samakan dengan firman Allah melahirkan firman Allah. Kambing melahirkan itu wujud materi, itu binatang. Sedangkan firman Allah keluar dari Allah itu tidak bisa dibayangkan sebagai penciptaan. Jadi sebelum dia dilahirkan, firman Allah tidak ada. Nah, nanti kita lihat cuplikannya ya, bahwa apa yang diajarkan orang ini di dalam debat dengan saya itu persis menggunakan ide-ide mutazilah atau di dalam dunia Kristen adalah idenya Arius atau ajarannya Saksi Yehova atau Unitarian. Ya, kita lihat filmnya. Kemudian, apakah kalau firman yang keluar dalam diri Allah itu kekal atau tidak kekal? Nah, persoalannya diperdebatkan antara ajaran Yahudi dengan ajaran Kristiani. Kalau dalam kitab Yahudi ini, saya ambil dalam kitab Bereshit, kitab Kejadian pasal 2, ayat yang keempat disebutkan Elohim yotoledot et hasmayim we et haaretz. Inilah toledot, kelahiran. Elohim itu Allah. Jadi Allah telah dilahirkan apa? Et hasmayim, yakni langit, we haaretz, dan bumi. Jadi langit dan bumi itu dilahirkan oleh Allah. Jangan memahami dalam bahasa kita
Kelahiran di sini orang Yahudi memahami kelahiran ini adalah dalam konteks diciptakan. Kan dalam bahasa Ibrani itu ada 3 kata kunci. Ada yang disebut bara, misalnya Bereshit bara Elohim et hasamayim wa et haaretz. Pada mulanya Allah bara, artinya mencipta. Et hasamayim wa et haaretz, mencipta langit dan bumi. Bara di situ mencipta dari yang tidak ada menjadi ada, tapi hanya bahannya. Bar itu dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada, tapi baru bahannya. Makanya disebut bumi itu belum berbentuk dan kosong, berarti menunjukkan baru bahan. Kemudian pada ayat-ayat selanjutnya disebut asa. Asa itu artinya membentuk. Jadi bahan itu kemudian dibentuk. Baru kalau sudah sempurna, yelado, dilahirkan. Jadi keluar dari menjadi makhluk yang sempurna. Karena dalam konteks bahasa Ibrani, bahasa yang sangat kuno, itu terpengaruh dengan bahasa-bahasa yang sederhana, tapi bisa membedakan antara bara, asa, dan yoledo. Nah, sudah tegas. Nah, masalahnya dalam ajaran Kristiani disebutkan begini dalam Qaulun al-Iman, nu'minu bi ilahin wahid, Allah al-Ab, khaliqus samawati wal ard wa kullu ma yura wa ma la yura wa bi rabbi wahid is Isa al-Masih al-maulud min al-abi qabla kulli dhuhur nur min nur al-ilah min ilahin al-ilah haq min ilahin haq al-maulud ghair makhluk musawi lil ab fil jawhar atau musawi bil ab fil zat. Ini masalahnya. Di situ ada penekanan al-maulud ghair makhluk, dilahirkan tapi tidak diciptakan. Ini adalah bahasa dogmatik Kristiani, maulid. Sementara bahasa Ibrani yang namanya kalau dilahirkan itu pasti sudah diciptakan. Jadi bahasanya berseberangan antara konsep Yahudi dan konsep Kristiani. Kalau yang namanya dilahirkan itu pasti diciptakan, sementara versi bahasa teologis Kristiani al-maulud ghair makhluk, dilahirkan tapi bukan diciptakan. Apa itu maksudnya? Sampai sekarang semua gereja tidak bisa menjelaskan ini dalam konteks Pak Gracia. Ya. Oh ya, sorry. Ya, sebentar, masih ini. Saya silakan sampai nonton perang sedikit selesai. Oke. Dia itu nyentil-nyentil bahasa Ibrani ngerti bener atau enggak itu, Pak? Kalau bahasa Arab oke lah. Dia ngerti, tapi dia berbohong. Bentar ya. Oh iya. Dia berbohong. Di mana bohongnya? Di dalam pandangan Ibrani, dalam pandangan Yudaisme, tidak pernah firman Allah dilahirkan dari Allah, firman Allah keluar dari Allah, dimaknai bahwa Allah baru menciptakan firman, sebelum firman diciptakan, firman Allah tidak eksis. Itu kebohongannya dia. Kedua, dia mengatakan, saya udah nonton YouTube-nya ini, Pak. Udah nonton ya? Saya nonton YouTube-nya ini, itu satu lagi yang, siapa itu, Ustadz yang kumisan itu, yang Subianto Sukoco. Jawa itu. Saya lihat Gatot Sukoco. Subianto Sukoco. Iya, atau enggak Subandi. Pokoknya semua lah. Mereka semua memaksa dengan konsep literal gitu. Sayang sekali mereka enggak ngerti. Jadi seperti memperkosa pengertian gitu. Oke, Pak, silakan. Nah, ini yang saya bilang, dia berbohong dengan PD. Tidak pernah ada rabi-rabi Yahudi yang mengajarkan firman Allah, pernah tidak ada. Tidak pernah ada suatu masa Davar Adonai atau Davar Elohim, tidak ada. Tidak pernah diajarkan di dalam Yudaisme, Allah pernah dungu, bisu, dan tidak memiliki firman. Dia baru punya firman setelah firman diciptakan dan diadakan, itu tidak ada. Jadi dia mengecoh, yang jelas dia berusaha menyamakan penciptaan alam semesta yang ditulis dalam bahasa kiasan, Allah melahirkan langit dan bumi. Penciptaan alam materi
dia paksakan sama bahwa firman Allah juga merupakan ciptaan dengan manis bibir dan kebohongan-kebohongannya dia ini. Nah, kedua dia mengatakan semua gereja tidak pernah tuntas membahas masalah tentang dilahirkan tidak diciptakan. Siapa bilang? Gereja sejak abad pertama mempertahankan Tritunggal Maha Kudus dari berbagai ajaran bidat. Sejak berdirinya Kristen, tidak pernah ada ajaran bidat yang menjadi doktrin utama kekristenan. Yang berusaha mengajarkan Allah pernah tidak punya firman ditolak. Yang mengatakan firman baru ada setelah diadakan itu filsafat Plato. Itu bukan ajaran Kristen. Allah beserta firman dan rohnya dari kekal sampai kekal. Di masa yang lain ada yang mengatakan bahwa Yesus adalah Bapa yang menjadi manusia. Yesus Roh Kudus yang menjadi manusia. Yang disalib adalah Roh Kudus, yang disalib adalah Bapa. Ditolak. Jadi Muhammad Ali menggunakan metode, dalil, dan cara berpikirnya kalau di dalam Islam Mu'tazilah yang dibahas minggu lalu, bahwa firman Allah yang keluar dari Allah itu adalah ciptaan. Yang paralel dengan apa yang ditulis diajarkan oleh Arius. Jadi kalau orang Kristen awam yang belum bisa berbahasa Ibrani mungkin terpukau dengan gaya kebohongannya Muhammad Ali. Dan dia ini sekjennya Syiah tahun 2006 ya. Dia sekretaris Syiah Jawa Timur tahun 2006. Ya, oke, saya lanjutkan ya. Jadi di dalam debat waktu itu saya dipertanyakan oleh kawan saya Bapak Dahabi dari Medan. Tolong jelaskan posisi teologismu Ali. Kamu Mu'tazilah atau Ahli Sunnah wal Jamaah? Kamu layak mengatakan firman Allah diawali oleh waktu. Kamu layak mengatakan firman Allah baru ada setelah diadakan kalau kamu mazhabnya mazhab Mu'tazilah. Tapi kalau kamu Ahli Sunnah wal Jamaah, tidak boleh kamu menggunakan itu. Kamu penipu, pembohong. Masa Ahli Sunnah wal Jamaah yang meyakini firman Allah kekal menggunakan dalil lawannya, dalilnya bid'ah. Untuk lebih lengkapnya Anda bisa lihat sendiri di film debat saya dengan Menaim Ali di channel Ini Manis ya. Saya lanjutkan lagi review minggu lalu. Pertemuan Islam dengan orang-orang Kristen 100% berhadapan dengan orang-orang Kristen gereja timur. Gereja barat, Katolik apalagi Protestan tidak pernah dan tidak punya pengalaman menghadapi Islam. Dan Bapak gereja yang menghadapi Islam pertama kali, Yohanes Damaskus, ini orang Arab. Keluarganya dari Bani Mansur. Dia salah satu pejabat tinggi di kekhalifahan Islam. Dan dia berdebat dengan Wasil bin Atok. Setelah zamannya Yohanes dari Damaskus, muncul muridnya Theodor Abu Qurra. Theodor Abu Qurra, kemudian Amr al-Basri. Amr al-Basri ini dari Irak. Dia berdebat dengan kelompok Mu'tazilah, Abu Huzail, yang berkeyakinan firman Allah adalah ciptaan. Semua bapak-bapak gereja di Timur Tengah yang berdebat memegang teguh ajaran gereja bahwa firman Allah, Logos, Davar Elohim, itu satu dengan Allah dan dia tidak diciptakan. Dia menjelma atau tidak menjelma, dia kekal. Sebagai lawannya, umat Islam berusaha menolak dan mengajarkan yang sebaliknya. Kemudian Abu Ra'ita Al-Tikrit, ini juga orang Irak. Dan saya rasa ada baiknya saudara-saudara kawan-kawan di Indonesia mulai membaca tulisan-tulisannya bapak-bapak gereja dari Timur Tengah. Karena dari tulisan-tulisan mereka dan perdebatan-perdebatan yang mereka lakukan di saat menghadapi Islam, kita bisa melihat bagaimana kronologis sejarahnya perjumpaan teologis Kristen dengan Islam. Kalau kita memang menguasai data-data ini, insya Allah dan insya Yesus, diskusi kita dengan orang Muslim akan lebih mudah
Karena bapak-bapak gereja ini memberikan banyak sekali data yang bagus untuk memberikan penjelasan kepada orang muslim. Timotius awal berdiskusi dengan Khalifah Al-Mahdi setelah Abu Raitah. Tokoh-tokohnya Mu'tazilah, Wasil bin Atok, itu pendirinya Mu'tazilah, lawan debatnya Yohanes Damaskus. Kemudian muridnya Wasil bin Atok, Abu Zail, ini lawan debatnya Abu Raitah. Abu Musa dan Masdar juga salah satu tokoh Mu'tazilah, yang mana data-datanya Wasil bin Atok, Abu Zail, Abu Musa, atau Masdar, Anda bisa baca di dalam bukunya Asyarastani ini, Al-Milal wa Al-Nihal. Data-datanya yang ditulis oleh Asyarastani itu cukup lengkap. Ini bisa dibeli dengan online, ini dijual bebas di toko-toko buku manapun, sehingga bapak-bapak, ibu-ibu, ada baiknya kalau Anda beli secara online supaya bisa melihat data-data dari pihak muslim. Orang-orang muslim awal yang berdebat dengan orang Kristen itu pandangannya seperti apa ada di dalam buku ini. Jaham Ibnu Safwan yang mengatakan, telah aku temukan ayat di dalam Al-Quran yang menunjukkan firman Allah adalah ciptaan. Yesus itu adalah ciptaan. Nah, kalau Yesus sebagai firman Allah dikatakan ciptaan, kenapa Al-Quran yang adalah firman Allah dikatakan bukan ciptaan? Dari Jaham Ibnu Safwan ini, dalilnya agak menyulitkan. Dia menginginkan suatu argumentasi yang jujur. Kalau Yesus disebut firman Allah, dianggap dia adalah makhluk ciptaan. Nah, Quran ini yang adalah ciptaan, Quran ini adalah firman Allah, harusnya juga ya ciptaan. Kecuali kita meyakini Yesus firman Allah adalah bukan ciptaan, dia kekal seperti pandangan orang Kristen, ya maka Al-Quran juga kekal. Nah, kira-kira pandangannya Jaham Ibnu Safwan itu seperti itu. Dan pembahasan tentang dalil Ibnu Safwan bisa dilihat di rekaman seminar minggu lalu ya. Dan lain-lain. Ini contoh. Hasil diskusinya dengan Yohanes Damaskus yang begitu heboh, Wasil bin Atok berkesimpulan, menurutnya, mustahil ada dua Tuhan yang khadim. Yang khadim hanya satu, tidak boleh dua. Katanya, siapa yang mengakui adanya sifat khadim pada zat Allah, kata sifat di dalam teologi Islam, teologi bahasa Arab ini paralel dengan hipostasis. Jangan membaca tulisan-tulisan buku-buku istilah-istilah teologi Arab dalam pengertian bahasa Indonesia ya, tolong hati-hati. Kata sifat ini diparalel dalam bahasa teologi hipostasis. Tolong diulang 1 menit sebelumnya. Putus, Pak. Oh gitu ya. Menurut Wasil bin Atok, siapa yang mengakui adanya sifat khadim pada zat Allah, maka ia mengakui ada dua Tuhan. Yang saya ingin tekankan untuk kawan-kawan adalah kata sifat di dalam terminologi teologi bahasa Arab atau buku-buku Islam atau buku-buku teologi Arab Kristen, kata sifat untuk Allah itu paralel dengan hipostasis. Tidak sama dengan kata sifat dalam pengertian bahasa Indonesia ya, ini beda. Jadi kalau ada sifat kekal dan Allah kekal, maka ada dua yang kekal. Nah kalau ada dua hal yang kekal, maka ini kan menjadi ada dua Tuhan dong. Termasuk dengan sifat-sifat yang lain, kira-kira begitu. Nah, Theodor Abu Qurra, setelah di zamannya Yohanes Damaskus, muridnya Yohanes Damaskus, Theodor Abu Qurra, dia kemana-mana berdialog, berdiskusi, dan berdebat dengan ulama-ulama muslim. Semua ulama-ulama yang dia temui mengatakan firman Allah itu ciptaan. Firman Allah yang keluar, yang nusul itu semua ciptaan. Akhirnya dia berkesimpulan, jangan-jangan ajaran Islam ini, ajarannya Muhammad ini memang benar-benar suatu ajaran yang sesat. Dia menduga bahwa Muhammad itu orang yang telah diajar oleh seorang pengikut Arius. Jadi Theodor Abu Qurra ini karena kemana-mana dia debat selalu orang muslim, kala itu ulama-ulama mengatakan firman Allah ciptaan. Abu Qurra bilang, tidak mungkin.
Kalau firman Allah ciptaan, Tuhan pernah tidak punya firman dong? Tidak bisa, karena firman Allah kan tidak sama dengan Allah. Dia pasti ciptaan. Nah, karena selalu berdebat bahwa firman Allah ciptaan dihadapi semua orang muslim, ulama-ulama selalu ngomong firman Allah ciptaan, dia menduga bahwa Muhammad ini pasti sudah pernah dididik oleh salah satu pengikut Arius. Dan dia mengatakan ajaran Allah pernah tidak punya firman, itu ajaran ateis dan fasik katanya gitu. Ajaran tidak bertuhan itu ateis dan fasik katanya. Merendahkan sekali Tuhan menurut Theodor Abukuro. Dan Theodor Abukuro, bapak gereja yang berdebat dengan orang muslim kala itu, dia mengatakan firman Allah itu satu esensi berada di dalam Allah, dia tidak memiliki awal dan dia abadi. Dia tekankan. Artinya apa? Dari generasi abad pertama, kedua, ketiga sampai abad ke-8, doktrin Kristen tidak pernah berubah. Tritunggal Maha Kudus, wujud Allah dengan firman Allah, dengan roh Allah, semua satu dan semuanya kekal. Mereka memiliki satu energi. Karena Allah cuma satu, maka kuasa dan power Allah itu satu. Kuasa, energi, powernya Bapa, itulah power kuasanya anak, itulah power kuasanya Roh Kudus. Tidak ada beberapa power, karena mereka satu di dalam wujud Allah. Tidak ada yang lebih hebat dan tidak ada yang kurang hebat. Tidak ada yang lebih duluan dan yang terkemudian. Semua setara, equal, dan semua abadi. Firman Allah dan Allah itu satu. Bahkan Theodor Abukuro mengatakan, firman Allah adalah inner essence of God. Dia esensi di dalam Allah. Ini parafrase bebasnya Theodor Abukuro dari Yohanes 1 ayat 1, kai hologos en prostonteon, dan firman Allah ada di dalam Allah. Abu Ra'itah, ini orang Kristen ya, Abu Ra'itah ini setelah zamannya Theodor Abukuro. Dia menyerang umat ulama muslim Abu Huzail. Kalau kamu meyakini Allah pernah tidak punya firman, firman baru ada setelah firman diciptakan, Allah itu cacat. Dia mengatakan ajaranmu ajaran Arius yang sekarang disebarluaskan oleh Saksi Yehova dan Unitarianisme. Abu Ra'itah mengatakan kepada lawan debatnya, kalau kamu mengatakan Allah tidak punya hipostasis Roh Kudus, tidak punya sifat hayat, tidak punya hidup, Anda sudah mengajarkan Allah itu mati. Sebaliknya Abu Musa atau Masdar menolak ajaran Kristen. Dia tetap bersikuku, berkeras bahwa firman Allah itu tidak kekal tetapi ciptaan. Karena dia mengatakan di dalam tulisannya, kalau Quran itu firman Allah dibilang kekal, sedangkan Allah itu juga kekal, dan Quran dan Allah itu tidak sama, maka kita sudah menggambarkan ada dua hal yang kekal. Pertama, Quran kekal dan Allah kekal. Bagi pandangannya ulama Islam Mu'tazilah Abu Musa, mustahil ada dua yang kekal. Ada sesuatu yang kekal lain selain Allah. Ini repot nih kan? Karena Quran itu kekal, Allah kekal, tapi Quran tidak sama dengan Allah. Nih, jadi ini bukunya Al-Milal wa Al-Nihal. Jadi bapak-bapak ibu tolong beli secara online lebih gampang. Tinggal bayar di Tokopedia atau di Bukalapak, dalam beberapa hari sudah sampai di rumah. Abu Musa mengatakan, jika Al-Quran dikatakan kekal, berarti ada dua hal yang kekal. Yang kekal pertama Allah, dan kemudian Al-Quran. Di zaman Islam, beda sama Kristen. Kristen tidak pernah ada waktu ajaran sesat menjadi doktrin Kristen. Segala macam ajaran sesat yang tidak merubah Tritunggal Maha Kudus dilawan. Di dalam Islam terbalik. Ajaran Mu'tazilah di zaman sekarang ini dinyatakan sesat. Tapi masalahnya,
300 tahun pertama atau 350 tahun antara kisaran itulah. Dunia Islam, teologi resmi kekhalifahan Muslim yang pertama kali itu Mu'tazilah. Jadi sekalipun Muslim mengatakan hari ini Mu'tazilah sesat, Mu'tazilah itu bid'ah. Fakta sejarah, teologi bid'ahnya orang Islam menjadi teologi resmi Islam selama 300 atau 350 tahunan lah. Bahkan dia mengalami masa jaya-jayanya di zaman Khalifah Al-Ma'mun. Bahkan Khalifah Al-Ma'mun memerintahkan sembelih dan pancung bunuh orang-orang yang mengajarkan firman Allah itu kekal. Semua harus mengimani firman Allah itu adalah ciptaan. Bahkan penindasan ini masih berlangsung pasca meninggalnya Khalifah Al-Ma'mun. Masih berlangsung di zaman Khalifah Wastik Billah. Dan kemarin saya sudah jelaskan, banyak sekali ulama-ulama Muslim sendiri mengakui bahwa ajaran-ajaran Mu'tazilah sangat dipengaruhi oleh ajaran Kristen. Pertama, Imam Asy'ari. Ini bukunya Imam Asy'ari. Buku Al-Ibanah. Ini murah bukunya, Anda bisa beli secara online. Ahmad Amin. Ahmad Amin diakui gurunya Dr. Yusuf Al-Is mengatakan Mu'tazilah dipengaruhi oleh ajaran Kristen. Abu Lubabah Husain, Umar Hasim, ini bukunya Umar Hasim. Yang sebelah kiri Umar Hasim, yang sebelah kanan bukunya Imam Asy'ari. Harun Nasution juga mengakui hal yang sama. Yusuf Al-Is di dalam buku-buku sejarah yang dia tulis juga mengakui yang sama. Bahkan Syekh dari Makkah, siapa namanya? Saya lupa namanya. Syekh Mustafa Al-Ghurabi, dia mengatakan Mu'tazilah yang dinyatakan sesat saat ini, dia sangat berjasa dalam dunia Islam. Beda ya? Beda kan? Di dalam Islam, sekte sesat yang memimpin teologi resmi Islam di kekhalifahan selama 300 tahunan. Bahkan ada ulama hari ini mengatakan sekte sesat Islam itu memiliki jasa di dalam dunia Islam. Di Kristen tidak ada. Sejak abad pertama, bapak-bapak gereja sudah mengajarkan Tritunggal Maha Kudus. Anda bisa lihat seminar yang lalu. Bapak-bapak gereja abad kedua, bapak-bapak gereja abad ketiga, segala macam ajaran yang menyimpang ingin merubah ajaran Tritunggal Maha Kudus menjadi ajaran untuk membayangkan Allah yang lain, Allah gadungan, Allah hoax, ditolak. Tidak ada tempat buat ajaran sesat di dalam kekristenan. Di Islam beda. Ini teologi resminya Islam malah ini. Dia guru besar Fakultas Syariah di Mekah, Syekh Mustafa Al-Ghurabi. Ini ada di dalam bukunya Harun Nasution. Dia mengatakan, andaikan Mu'tazilah tidak ada untuk menghadapi orang-orang Kristen yang menyerang Islam, saya nggak tahu mau jadi apa. Hanya Allah yang tahu kira-kira kejadiannya seperti apa. Kalau sampai nggak ada Mu'tazilah, kira-kira nasibnya Islam seperti apa? Hanya Allah yang tahu, katanya Syekh Mustafa Al-Ghurabi ini. Jadi, review minggu lalu, Mu'tazilah ini ndablek dan bongol. Berkali-kali bapak-bapak gereja menjelaskan bahwa Allah itu satu wujud, satu substansinya, satu ousia. Di dalam wujud Allah yang esa, Allah memiliki firman yang kekal. Allah bisa berfirman karena di dalam dirinya ada firman secara kekal. Dan Allah yang esa itu memiliki roh, memiliki hayat. Bahasanya Abu Raita, Tritunggal adalah Allah itu bisa berfirman dan dia hidup. Ini bahasa yang sangat-sangat sederhana dari bapak-bapak gereja di Timur Tengah yang berdebat lawan Islam. Tapi Mu'tazilah bongol, dia tetap tidak bisa menerima penjelasan bapak-bapak gereja, orang-orang Kristen, dan selalu menuduh Tritunggal itu tiga Tuhan yang terpisah-pisah, politeisme.
Ini kalau nggak daplek, ini apa namanya coba? Dan kekeliruan dan kesalahan diulang-ulang, dijelaskan sampai air liurnya kering, bahwa Allah itu satu, di dalam Allah yang satu itu Allah yang esa, dia memiliki firman dan memiliki hayat, memiliki rohnya. Tetap aja difitnahkan Kristen menyembah 3 Tuhan yang terpisah-pisah. Ini legak goblok apa namanya? Saya nggak tahu ini. Tolong kalian kasih saran kira-kira namanya apa ya. Selalu disebarkan isu hoax, fitnah. Kristen menyembah 3 Tuhan yang berbeda-beda dan terpisah-pisah. Gedabrus, Pak. Gedabrus mungkin ya. Intinya, Mu'tazilah di saat bertemu dengan Kristen, orang Islam pertama kali, di abad ke-7 sampai abad ke-10, di saat dia ketemu orang Kristen, dia hanya memunculkan teologi yang hanya merupakan lawan, negasi dari Kristen. Kristen mengajarkan Allah itu memiliki hipostasis. Dia tidak satu kosong dil, tapi dia memiliki pluralitas di dalam substansinya yang esa itu. Mu'tazilah mengajarkan Allah tidak punya hipostasis. Dalam bahasa terminologinya, bahasa terminologi Muslim, Allah tidak punya sifat. Itu paralel dengan mengatakan Allah tidak punya hipostasis. Jikalau Kristen mengajarkan firman Allah itu satu di dalam Allah dan dia kekal, entah dia turun, menjelma atau tidak menjelma, dia satu di dalam Allah dan kekal, Mu'tazilah memberikan jawaban negasinya saja. Firman Allah kekal. Firman Allah di dalam Mu'tazilah tidak kekal, dia baru ada setelah diadakan. Jadi ingat ya, hati-hati kalau kita ngomong diskusi tentang lintas agama Kristen Islam, banyak kata-kata yang ditulis sama dalam bahasa Indonesia, tapi maknanya agak beda. Kalau kita baca buku-buku teologinya orang Muslim, ketemu kata sifat Allah, itu maksudnya hipostasis. Tidak sama dengan sifat saya yang pemarah atau sifat saya yang melankolis, tidak sama, bukan seperti itu. Jadi kalau orang yang tidak belajar terminologi Arab, baik teologi Arab Kristen atau Arab Muslim, bisa salah paham tentang penggunaan istilah ini. Oh ya, saya sedikit intermezzo, saya sisipkan di sini. Baru-baru ini Ustadz Alwan memberikan postingan untuk menanggapi penjelasan saya bahwa manuskrip abad pertama Alkitab ditemukan. Saya kasih jawaban. Kemarin saya memberikan pertanyaan, dia tidak tahu blok ornamental, dan dia berusaha menjawab di dalam postingannya yang kemarin. Ternyata jawabannya pun keliru pula. Terus saya pikir-pikir sudah jalan 3 minggu, dia tidak bisa jawab dan sekali jawab itu pun keliru, akhirnya saya akan jawab. Ustadz Alwan mengatakan bahwa blok ornamental itu ciri khas manuskrip-manuskrip abad kedua. Dia mengatakan bahwa blok ornamental itu lebih ke arah tekstual, dekorasi tekstualnya. Jawabannya Ustadz Alwan menunjukkan dia sama sekali belum tahu apa itu blok ornamental. Blok ornamental bukan dekorasi tekstual, bukan mengarahkan kepada teksnya, tapi itu suatu bentuk seni di kertas yang akan ditulis. Kalau bentuk tulisannya itu penggolongan paleografi, bukan blok ornamental. Jadi dari sini saya bisa tahu bahwa Ustadz Alwan memang belum menguasai masalah ini. Contoh ya, mengenai penggolongan huruf-huruf Ibrani. Huruf di zamannya Musa itu Proto-Sinaiticus. Ini masih bentuknya lambang-lambang mirip hieroglif. Ada kepala sapi, ada bentuknya bentuk benda-benda. Setelah Proto-Sinaiticus itu Paleo-Hebrew, ini yang muncul di tahun 1000. Ini baru ada di zamannya Daud dan Sulaiman. Hurufnya udah beda dengan zamannya Musa. Kemudian ada Hasmonean atau Hebrew Herodian. Dari metode model aksara, kita bisa mengetahui ini tulisan dari rentangan tahun berapa. Jadi kalau mau ngomong tentang
bentuk dan keindahan tulisan teksnya itu bukan blok ornamental, itu penggolongan paleografi, jenis aksara apa, yang mana jenis aksara ini menentukan dari abad apa ini dipakai, kira-kira gitu. Dan abjad dekorasi tidak bisa dijadikan dekorasi, ya bunyi bentuknya ya gitu-gitu. Yang bisa dijadikan dekorasi atau ya apa menjadi seni ya kaligrafi Arab bisa. Dan tidak pernah ada bentuk kaligrafi dekorasi teks di dalam manuskrip Alkitab. Di abad pertama kedua tidak ada. Itu kertasnya yang dihiasi, bukan teksnya. Kalau sudah bentuk kodeks, dilukis. Kertas yang akan dipakai menulis Alkitab di dalam kodeks itu ada hiasannya, dilukis malah. Oke. Kemudian dia membandingkan bahwa ada perbedaan sekian ayat antara Novum dengan buku yang lain. Saya katakan iya, betul. Perbedaan-perbedaan teks di dalam Alkitab diumumkan secara terbuka oleh Novum Testamentum. Di Islam tidak pernah diumumkan. Bahkan kalau ada manuskrip yang berbeda dengan yang lain, dirampas, disobek-sobek, dibakar. Kenapa? Jadi, kenapa? Kenapa Pak Edi? Pertanyaan sederhananya, kenapa begitu? Jawabannya kalau menurut orang Muslim, menyobek-nyobek Al-Quran seperti yang dilakukan oleh Utsman bin Affan, membakari semua mushaf-mushaf yang ada di zamannya dia. Ingat wilayah kekuasaannya Utsman itu Afrika Utara, Mesir, seluruh Jazirah Arab mulai dari Palestina sampai Yaman, Bahrain, Yordania, Syria, bahkan sampai ke perbatasan Rusia. Azerbaijan itu wilayah kekuasaannya Utsman. Saya tidak dapat catatan data tertulis berapa jumlah Quran yang disobek. Saya minta kalian semua membayangkan dengan luas wilayah kekuasaan Islam semacam ini, semua mushaf-mushaf Al-Quran yang berbeda dari punyanya Utsman disobek-sobek, dibakari, jumlahnya seberapa banyak? Pikiran dewi. Jawaban mereka, oh nyobek-nyobek Al-Quran itu biasa, itu hanya untuk menyeragamkan bacaan. Ini kan alasan yang tidak masuk akal. Kalau perbedaan bacaan itu, tulisannya harus sama. Hanya tulisannya belum ada titik pembeda konsonan, orang bisa salah baca. Jadi yang baca itu yang lidahnya orang yang membaca bisa keliru-keliru. Tapi semua teksnya di seluruh dunia, kalau perbedaan bacaan harus sama seperti di fotokopi. Nah, kalau sudah sama seperti di fotokopi, Quran di Mekah sama dengan di Yaman, sama dengan di Madinah, sama dengan di Syam, di Damaskus, di Syria, sama dengan yang di Palestina, sama dengan di Mesir, sama dengan di Irak, sama dengan di mana-mana. Teksnya, yang salah yang baca. Nah, untuk apa yang sama sudah disobek-sobek itu untuk apa? Setelah semua disobek-sobek, Quran versi Utsman yang sama dengan yang disobek-sobek, disalin, digandakan untuk dibagikan lagi, karena kamu kemarin sudah saya sobek. Ini kan logikanya tidak masuk akal ya. Bedanya Novum dijual bebas dan saya punya, dan ini menjadi rujukan kalau melakukan eksegese. Di dalam STT yang berkelas, bukan STT kacangan abal-abal, seperti STT-nya beberapa yang online itu yang STT bidat, Novum menjadi rujukan semua mahasiswa teologi, dijual bebas, ditunjukkan. Andai kata ada perbedaan antara naskah ini sama naskah ini, kita karena memiliki ribuan salinan, kita bisa merekonstruksi kira-kira yang lebih betul ini redaksi yang ini atau yang ini. Kenapa? Karena kita punya ribuan salinan. Persamaan dan perbedaannya kita tampilkan apa adanya. Muslim tidak pernah melakukan kritik teks. Semua upaya penelitian mushaf-mushaf kuno, kalau kita punya 5.000 manuskrip Yunani lebih, 10.000 manuskrip kuno Latin, umat Islam karena semua manuskrip kuno dibakar, dihancurkan, tidak lebih dari 8, antara 6 sampai 8. Tapi masalahnya ada satu buku yang menjadi, yang diwariskan ke zaman sekarang. Namanya Kitab Al-Masahif. Masalahnya Kitab Al-Masahif yang mencatat perbedaan-perbedaan teks Al-Quran tidak dijual bebas. Kalau Kristen,
semua manuskrip, baik yang utuh maupun yang sebagian, atau maupun serpihan-serpihan, semua disimpan, difoto, dipublikasikan, dan diteliti. Dan dimasukkan dalam Novum Testamentum. Dipelajari terbuka. Muslim, kritik teks haram. Penelitian Mushaf Samarkand dan Topkapi ditutup sama pemerintah Turki. Dilarang dilanjutkan. Karena laporan-laporan profesor-profesor yang meneliti, profesor Muslim, ditemukan banyak perbedaan-perbedaan teks dengan Mushaf sekarang. Pemerintah Turki langsung mengambil keputusan, hentikan penelitian. Demikian Mushaf yang ditemukan di Sanaa, yang diteliti oleh Profesor Gerd Puin, begitu dilaporkan ke pemerintah Yaman, loh, ada banyak perbedaan. Langsung pemerintah Yaman menginstruksikan hentikan penelitian tentang manuskrip Mushaf Al-Quran. Ini beda. Jumlah manuskrip Alkitab, baik yang serpihan, yang sebagian sobek atau hilang karena termakan usia, atau yang utuh, puluhan ribu. Tidak pernah orang Kristen dengan sengaja, dengan sadar, menyobek-nyobek Alkitab dan membakarnya. Tidak pernah ada. Yang seperti ini hanya ada di dalam Islam. Mushaf Quran, Kristen 10.000 lebih, 20.000. Mushaf Al-Quran tidak lebih dari jari tangan kita. Dan sekalipun dia hanya 6-8 mushaf, itu pun tidak boleh diteliti, tapi mereka ngomong, Masya Allah, ternyata Quran kita semua sempurna sampai sekarang, tidak sama dengan Alkitab. Itu kira-kira yang mereka lakukan begitu. Penelitian dilarang, tapi hoaxnya langsung ngomong. Hoaxnya sempurna sekali. Masya Allah, sempurnanya. Ini, cari buku ini sulit. Cari buku ini sulit. Saya dapat pun fotokopian. Ini tulisannya Abu Dawud bahwa Quran sebelum zaman Utsmani itu punya banyak perbedaan dengan Al-Qurannya Rasam Utsmani. Dan Abu Dawud mendata satu persatu. Ini tidak diperjualbelikan bebas. Kalau mau beli ini adanya di Australia, karena Arthur Jeffrey itu orientalis dari Australia. Saya tunjukkan ya. Ini cuma perbandingan satu ya. Rasam Utsmani yang dipakai sekarang dengan Ibnu Mas'ud. Kodeks ini mushafnya Ibnu Mas'ud. Saya sambil lalu. Dari 2 halaman ini ada 30 perbedaan teks. Lihat ya, 30. Halaman berikutnya, lihat, 31 teks berbeda. Halaman berikutnya 27. Nih, 27. Antara teks Quran versinya Utsman dibandingkan dengan Quran versinya Ibnu Mas'ud. Hanya satu perbandingan antara Utsman dengan Ibnu Mas'ud, hanya satu dengan perbandingan satu Quran ditemukan 1286 ayat yang berbeda teksnya. Ini baru satu ya. Anda tahu di dalam buku ini dikomparasikan berapa? Di dalam buku Kitab Al-Masahif dikomparasikan 28 mushaf yang berbeda. Berapa jumlahnya saya belum hitung, dan saya sedang semangat untuk menghitung perbedaan-perbedaan teks dari 28 mushaf yang berbeda yang ditulis oleh Abu Dawud dalam buku Kitab Al-Masahif. Al-Masahif dari kata mushaf. Mushaf itu tunggal, masahif itu jamak. Mushaf, masahif. The Book of Manuscripts. Satu Quran aja bedanya 1286 ayat. Bayangkan jikalau ini ada 28 Al-Quran yang berbeda, berapa banyak kira-kira? Tunggu postingan saya tentang masalah ini.